Mencermati kejadian perang salib hanya dari sudut pandang umat Islam mungkin akan terlihat sebagai sikap sepihak yang berlebihan dan mengada-ngada. Namun, sikap seperti itu memang sudah saatnya dilakukan karena sangat banyak informasi tentang perang salib yang tanpa rasa malu tersaji dalam aroma Eropa sentris dan ditulis oleh para ilmuwan barat abad pertengahan. Kajian ini diharapkan bisa mengimbangi kecenderungan ini. Dengan titik perhatian hanya dari sudut pandang umat Islam, pembahasan ini akan menghasilkan pengertian-pengertian baru rentang peristiwa yang meninggalkan jejak tak terhapuskan bagi kaum muslimin Timur Dekat, baik secara psikologis maupun ideologis. Bahkan, meskipun pendudukan militer tentara salib hanya terjadi di wilayah kecil dunia Islam, tidak ada sisi lain dalam sejarah Mediterania yang dipelajari lebih mendalam selain perang salib. Dan karena asalnya memang dari barat, adalah wajar bila perang salib telah menghasilkan banyak pengetahuan di barat. Begitu juga di pihak umat Islam, meski para penulis abad pertengahan tidak memandang perang salib sebagai sesuatu yang sangat penting. Mereka hanya menuturkan peristiwa tersebut berdampingan dengan peristiwa penyerbuan bangsa Mongol sebagai serangkaian yang menggambarkan kebencian terhadap dunia Islam yang dilakukan oleh orang-orang kafir dari luar. Selain untuk menunjukkan kronologi dan peristiwa, latar belakang dan konteks Suriah dan Mesir pada abad ke-12 dan ke-13 memerlukan penelitian lebih lanjut. Apalagi, sekalipun telah banyak terdapat keterangan tentang hubungan lintas budaya antar umat Islam dan tentara salib, masih banyak hal lain yang bisa dipelajari dari bagian ini. Kemudian, apakah dasar pembenaran dari langkah untuk menyajikan perang salib hanya dari sudut pandang umat Islam? Kiranya harus ada sepatah kata untuk menjelaskan latar belakang ini. Bagi penonton non-muslim yang hidup di zaman sekuler ini, di berbagai belahan dunia pada akhir abad ke-20, terutama pada malam peringatan 900 tahun penaklukan Yerusalem oleh tentara salib, akan sangat besar manfaatnya untuk menelaah bagaimana satu ideologi keagamaan di abad pertengahan menciptakan sejarah dengan cara mengonfrontasikan dengan ideologi agama lain yang sama-sama telah tertanam dengan mendalam. Para penerus tradisi Yahudi Kristen di Barat juga bisa memperoleh manfaat dari melihat perang salib lewat kacamata umat Islam yang menjadi korban pembantaian di wilayah mereka sendiri dari kelompok yang sama sekali tidak diduga sebelumnya. Saat ini, ketika fanatisme Kristen biasanya dipandang sebagai pelestarian atas sekte ekstrim yang aktivitasnya diberitakan secara sensasional oleh media, sementara gerakan umat Islam yang mengumandangkan jihad dan kembali pada prinsip-prinsip mendasar Islam lebih sering menjadi berita utama dan dihadirkan secara negatif. Sudah saatnya kita kembali ke periode perang salib untuk menemukan pelajaran yang bisa diambil dan menghimpun berbagai pengertian yang lebih mendalam. Perang salib telah membentuk persepsi kaum barat Eropa tentang dunia Islam, sebagaimana perang itu juga membentuk pandangan umat Islam tentang barat. Gambaran-gambaran stereotip mengenai musuh lama ini telah terpatri kuat dan harus disuarakan dan diteliti dengan cermat supaya bisa dipahami dan diubah. Tidak diragukan lagi bahwa sudah saatnya pandangan kaum Eropa Barat dan perspektif Islam perlu diseimbangkan. Fully Smith dengan tepat menjelaskan masalah ini. Dalam tulisannya, dia menyatakan bahwa sejarah Timur Latin akan berubah bila penelitian-penelitian tentang Islam diberikan tempat sebagaimana mestinya. Adalah sangat menarik untuk diketahui betapa mereka sejauh ini terbukti memiliki keterbatasan.
berapa banyak sejarawan perang salib yang bersedia belajar bahasa Arab. Foley Smith kemudian juga mengkritik sikap ilmuwan Islam sendiri karena sebagian besar mereka menganggap perang salib dan pendudukan Latin tidak begitu penting. Jadi, kedua belah pihak perlu menghimpun pengetahuan yang lebih memadai. Dengan mempelajari periode perang salib, sungguh sangat besar manfaat yang akan diperoleh para sarjana modern yang menelaah kaum muslimin abad pertengahan. Penelitian-penelitian tersebut menyoroti berbagai masalah dan tema sejarah-sejarah militer, ideologi, politik, agama, dan evolusi masyarakat perbatasan. Dan yang paling penting, mempelajari perang salib merupakan proses pembentukan sikap sosial budaya antara Timur Tengah dan Barat yang tetap bertahan hingga kini.